Nah, di situ ada jenazah, ada nisan tua yang usianya ratusan tahun. Lalu didatangkan jenazah baru, ditaruh di tempat yang sama dengan nisan baru, menghilangkan jasad lama, menghilangkan nisan lama, itu pun kuburan palsu. Sepakati dong? Oh, nggak begitu, muter-muter, enggak, sepakati dulu. Nah, ini yang saya maksud, bahwa saya meyakini bahwa beberapa puluh, kalau bicara hitungan kisaran 80 lah, kisaran ya, kan bisa persis 80, bisa lebih, bisa kurang. Kisaran 80 itu ada kuburan palsu di area Kanjeng Sunan Bonang. Loh, datanya ada. Nisan namanya ada dekat di tempat itu, area tumpukan nisan-nisan yang masih utuh dan sebagian yang sudah apa itu namanya, patah-patah ada. Artinya memang dulu sebelum ada patok-patok baru, sebelum ada nisan-nisan yang tulisannya Habib, itu di situ ada nisan lama, dan itu saya yakini kuburan palsu. Buktikan dong. Oke, nantilah di pengadilan, ini masih proses gitu. Nah, yang ketiga itu kan termasuk yang ketiga itu kan termasuk makam tondong kan, kuburan tondong. Karena yang lama ditodong sama yang baru. Ya, saya meyakini itu, Pak Suhadi. Silakan teman-teman kalau saya meyakini, jadi kalau ada kuburan lama, nisan lama, dan tahu di situ ada jenazah, ada nisan pula, lalu diambil nisan lamanya, dikasih jenazah baru, taruh nisan baru, itu palsuan kuburan. Saya meyakini itu. Lalu tiba-tiba Kori naik, udahlah kamu tobat, kamu sadar, gini. Saya udah tobat, Gus Fuad udah tobat. Lo ngapain? Yang namanya merdeka itu nggak boleh ditekan, nggak bisa diperintah siapapun. Enggak, kamu itu jangan-jangan masih ikut mukimat supaya binimu mau dinaikin mukimat. Aku kan balas, oh berarti justru ini muri yang boleh dinaikin kabin, tak gituin sama tapi suruh bermubalah mah dia kabur itu tetap Kiai. Terima kasih Lala. Begini ya, kalau masalah bini-bini suruh bareng sama aku. Wong dia tuh loh pupulnya bojone lo dipamerno aku. Sudah sohe itu sudah pernah demi belain Balawi. Lo kurang gimana? Loh iya, dia nggak berani, dia sampai jual paha istrinya kok. Akhirnya karena ya kalah diskusi dengan saya, lalu framing tiba-tiba memfitnah saya bahwa saya pernah mendatangi kepala sekolah meminta anak saya diluluskan. Aku bilang, kamu itu berita dari mana? Enggak, itu kan terjadi. Oh enggak, saya sampai di Komal aku bilang, wallahi tallahi billahi, peristiwa yang sampean ceritakan itu dusta, itu fitnah. Itu katanya, sebentar. Katanya mau diperbaiki. Enggak, kamu juga suka framing loh. Aku framing apa aja? Oh banyak, enggak, sebutin satu lah. Enggak, kamu framing saya, nuduh saya, katanya saya nggak bisa baca kitab. Lah memang faktanya demikian, aja sekarang kita uji. Nggak bisa. Baca kitab. Jangan di sini. Lah gimana jangan di sini? Memang faktanya kamu nggak bisa baca kitab kuning. Nggak bisa tadi. Terus tadi waktu sampean turun masih di framing itu minta tolong sama kepala sekolah, hubungi LSM untuk menekan kepala sekolah. Halo, gak ada hubungannya. Kalau gitu tuh gak usah pakai LSM, datang kepala sekolah bisa. Kan gak ada hubungannya, sudah gak nyantol lah. Iya, satu gak ada hubungannya, gak ada, dan peristiwa itu gak pernah terjadi. Belum mangan turu nganu disuguhi bojoku iki lho, dicepakno bojoku. Mbak, tak warai donga ya, Mbak, ben pelete ilang ya, Mbak. Bismillahi. Wangnya gurih. Jadi ketika sampean mengajak serius sama dia, tahu ndak dia berkelahi? Oh, ngamuk.
saya nanti biar duitnya banyak. Wih, emang aku anak kecil, aku dari kecil nggak pernah kerja sama orang. Aku itu ya kerja cari duit dengan kekuatan. Emang Kori punya perusahaan sendiri. apa? Enggak, dia Yatno, itu Yatno. malah putra. Yatno tak? Yatno, Oh Yatno lo Yatno. kerja apa? Dukun. Yatno ku kerjanya tadi dukun. Kemarin Gus Rijal ke sini udah siapin pasukan, kirain mau minta kawalan kemana dia. Ini nih, Gus. Saya teleponin curiga. anak-anak, jangan Bang Caki, jangan katanya. Saya curiga kalau Gus Rijal sudah mulai mendekati Caki sambil bawa pasukan, aku curiganya Gus Rijal mau cari istri baru. Mau cari istri baru, aku curiga. Enggak, maksud saya kirain dia minta kawalan. Saya siapin pasukan. Ke terminal datang. Yang di terminal kaget semua. Kang itu siapa? Jangan gabah itu. Santet kamu penting perut kamu. Masya Allah. Waduh, sekarang ya profesinya nambah lagi jadi dukun santet, ternyata Gus Rijal ya Allah, ya Allah. Menakutkan saudara. Gus, jangan kang pukul lagi ya, main lagi sini ya. Kemarin itu 2-3 hari yang lalu saya satu komal dengan Habib Zen siapa? Husen, terus sama Jamal juga tak tanyain terus, tak interogasi, tapi banyak yang tidak mau jawab, takut. Memang itu pertanyaan-pertanyaan jebakan itu. Vin, gini loh Vin, prinsipnya satu Vin. Jadi manakala ada kuburan baru menempati tempat kuburan lama, itu ya pemalsuan kuburan, poinnya di situ. Iya, paham. Dan juga tak jelasin semua. Definisi soal makam palsu itu juga banyak loh, ndak hanya makamnya kosong, enggak. Mengganti nisan dengan nisan baru, dengan nama baru, itu juga termasuk palsu. Saya enggak tahu itu, katanya Bakil. Lu enggak, katanya jenengan tahu semua yang di situ, yang di video. Iya, saya tunjuk itu yang di video. Oke. Langsung disepilin lagi, Yai. Memang rumahnya kan dekat ah. Tunggu di sini. Tunggu, disepilkan lagi, seret. Habis itu tak tanya lagi tentang nisan yang berjajar kayak orang baris itu, Yai. Oke, stop di situ. Yang saya tanyakan ini gimana bisa cara memakamnya kayak begini, kayak orang baris gini? Apakah di sini tempatnya dulu makam apa masal? Kalau masal masuk akal kayak gini. Udah kamu tidak tahu apa-apa, makanya saya tanya, tak gitu kan? Nggak mau jawab ya. Poinnya satu Mas Alvin, jadi Husen dan atau kelompoknya berkeberatan ketika pengaduannya atau pelaporannya diterima oleh aparat penegak hukum, yakni kepolisian. Kenapa berkeberatan? Karena ternyata oleh pihak kepolisian ditindaklanjuti. Apa salahnya Husen? Toh hanya bikin video. Itu pun karena ada perjanjian dengan Pak Tom. Lah itu kan di luar daripada konteks saya. Yang ada adalah umat masyarakat melihat, menyaksikan narasi Husen di TKP dengan kata-kata saya turut serta atau ikut menguburkan 90% yang ada di area sini. Itu sebagai pintu masuk. Aku bilang kayak gitu. Iya. Sempat tak tanya seperti itu ya. Sebentar, Vin. Terlepas nanti kena sanksi hukum, terlepas nanti divonis atau tidak, mau P21 atau SP3, itu bukan itu di luar kewenangan saya, karena sekarang kasusnya ada di aparat kepolisian. Aku bilang kayak gitu.
Ya sempat kemarin tuh tak mintai tanggapan. Gimana tanggapan jenengan atas pelaporan teman-teman PWI, baik yang ada di Polres dan di Polda. Menurut jenengan atau pengamatan saya, setuju juga jenengan ini kalau menurut saya Anda ini hanya sebagai pintu masuk saja. Tak gitu kan. Udah, kamu jangan ngajari aku ya. Saya ini lebih ahli dari kamu. Ya terlepas merasa lebih alim, lebih pinter atau apa yang jelas, Husein Ba'akil sampai dengan hari ini gagal fokus, masih mencari dukungan-dukungan ke beberapa orang untuk menyelamatkan diri. Betul. Gitu, dan juga nantinya Yai, prediksi saya nanti setelah dimintai keterangan baik dari pelapor dan terlapor yang terkait di situ, baik dari pihak BP atau pihak yayasan, ya, nanti di situ akan saling lempar tanggung jawab. Nanti pastinya akan cakar-cakaran di situ setelah nanti gelar perkara. Cari aman semua mereka. Sebentar, sekilas info ya, ini sekilas info. Boleh dugaan, boleh asumsi, boleh hayalan. Sekali lagi, ini dugaan, hayalan atau asumsi. Manakala Husein mau ketemu atau mengundang Caki dan Caki merasa nyaman, maka Caki akan memberikan ilmu yang supaya Husein tidak kena jeratan hukum. Namun ada namunnya, nanti dulu jangan dipotong biar nanti enak. Namun ada namunnya, kalaulah kemudian Husein tidak kena jeratan hukum, itu harus ada yang tetap divonis. Siapa? Betul. Ya, ayo kita cari-cari bareng-bareng kan. Betul. Artinya jangan dianggap sepele. Caki pun punya ilmu untuk bagaimana caranya Husein Ba'akil tidak kena tuntutan garis miring vonis hukuman. Keren Caki. Nanti intinya di situ nanti harus ada yang dikorbankan. Nggak gini. Konteksnya kan kemarin gini, saya naik itu kan di situ ada. Bentar dulu Yai, ada tamu Yai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Nah udah gitu ada Abe, namanya Mukimal itu nggak akan ada yang berani naik. Ceritanya saya naik langsung on cam kan. Emang kamu mukimat, Caki? Ya Caki. Emang kamu mukimat? Jangan dipotong dulu, Bin. Jangan dipotong dulu. Lanjut. Mukimat diperbantukan jadi mukibin. Potong-potong pula senengannya kayak kakaknya si Ali nih, brengsek juga dia lama-lama Ki. Hajar Ki, tendang aja Ki kalau rewel Ki. Jangan suadab sih nanti. Udah gitu, gini kata saya kan tegur dua orang itu dong. Jangan gitu kalau sama orang kamu provokasi. Udah tahu di sini lagi ada polemik, tambah lagi kamu provokasi kalian. Akhirnya kan diem tuh. Nah, udah gitu, gini aja Kang Husein kata saya tetap berbeda. Tapi jangan kan gini, udah siapkan saja nanti saya kesana lah. Saya bukti, oh iya siap Bang Caki. Cuma hati-hati Bang Caki, dari benci nanti antum akan cinta sama saya. Itu bahasanya, saya kan buyuto. Nah udah gitu, Habib Syarif nanti saya ke Jepara dulu. Nanti Jepara antar saya ke Tuban. Oh siap Bang Caki. Ya, kemarin saya mau hubungi dia, tapi emang sebentar lagi saya emang arah-arah ke sana ya. Tapi konteksnya hanya ingin silaturahmi itu loh, bukan cari keamanan ya. Enggak. Saya nggak ada ilmu untuk ke situ. Ya kalau untuk urusan polisi ya selamatkan diri masing-masing lah gitu. Gaya lu di Komal sok bijak lu. Pret. Tin.
katanya kepengen naik level, sementara kan kedudukan dia itu kan mukibin magang kelas recehan 200-300. Gimana mau naikkan level? Bisa gimana? Tapi rutin ya, tapi rutin. Apaan rutin? Baik ini. Ketika bicara rutin, kalaulah 200-300 itu kan per bulan. Kira-kira kalau mau dinaikkan level, sebentar tunggu dulu. Per jam. Oh, enggak, kemarin ada dia. Enggak percaya kemarin dia. Itu mana 8 jam? Enggak percaya Itu mana wong 8 kemarin jam kerja? Enggak percaya wong dia kemarin nge-host malam-malam setengah 2 on cam kehabisan rokok gimana 200-300 jam. Aku ini maksudnya baik. Aku maksudnya baik untuk menaikin level Caki, jangan statusnya hanya sebagai mukibin magang, tetapi mukibin elit. Paling tidak mesti ada gajian per bulan minimal 20 juta, gitu loh Caki. Gini. Sebenarnya kalau ada Yai naik, terus Paku Bumi, apalagi Gus Rija, apalagi Aron Jaya, ini saya next 3 hari 4 hari ke depan itu lolos transparan, nggak akan ada, yakin saya. Kalau makanya saya kalau udah Yai naik, waduh diterima salah, nggak diterima masalah. Ya udahlah, turunin, enggak. Biarin dia dipecat jadi mukibin makan, turunin. Udah terlambat sekarang. Gitu loh ya sebenarnya. Gini loh, balik lagi ya masalah Husein itu ya. Kan saya juga lihat dia waktu live kemarin. Saya kan juga sempat komen juga. Dia itu larinya apa? Nanti satu hal saja dia yang bisa menyelamatkan, bahwa yang merubah daripada makam-makam itu adalah pemerintah. Entah benar atau tidak, ya, entah benar apa tidak, dia ngomong bahwa dia malah yang mempertahankan makam-makam lama, jangan diplester gitu loh. Kemarin dia ngomong gitu, jadi dia sebagai pahlawan, tapi gagal. Tapi divonis salah. Nah itu loh. Ini untuk Pak Suhadi tolong. Sebentar, Pak Suhadi tolong. Itu adalah perannya Caki. Kamu nggak usah ikut berperan di wilayah itu. Itu sama aja kamu akan menggagalkan gajian buat Caki. Nggak boleh lah sama teman kayak gitu. Ini proyek besar, ini proyek besar. Proyeknya Caki, jangan. Itu biarkan untuk Caki ya, Din ya, kita sudah sepakat ya Din sama Ali ya Din, untuk Caki ya. Iya, jangan tinggal tunggu tanggal ngopinya aja. Enggak kemarin juga Karon dia kan tak tanyain gimana tentang video jenengan Anda kan bernarasi bahwasanya 90% saya ikut memakamkan di sini. Dia berkelit. Enggak. Yang saya maksud itu saya memang betul ikut memakamkannya, tapi waktu itu saya masih kecil. Loh, berarti jenengan tahu dong cara memakaman di situ? Ya tahu. Nah, kalau tahu berarti izinnya itu izin siapa? Tak gitu kan. Apakah ke pihak yayasan atau ke pihak pemerintah atau keluarga? Saya tidak tahu itu. Pokoknya saya ikut. Gitu ya. Oke, sekarang gini ya, nanti ke depan misalkan, ini misal ya Din ya, Ya. Din, dengar nggak Din? Dengar. Oke, ketika Caki sudah ke sana kan, ke Bagil, kemudian katakanlah menjadi tim penesatnya Husein Bagil. Lalu ada pihak yang bawa organisasi, maka saya akan telepon Gus Rijal. Gus Rijal temalin Caki. Ya. Tapi ada tapinya loh ya, saya atas nama pribadi atau atas nama apapun, kalau saya tetap berkeinginan untuk wilayah situs Sunan Bonang, luruskan sejarahnya,
kembalikan Nissan lama ke tempat semula dan relokasi Nissan jenazah baru. Nggak bisa. Tangkap Dia akan lolos. orang-orang yang sudah merusak cagar budaya. Nggak bisa. Tangkap, penjarakan siapapun orangnya yang sudah memberikan kesempatan melakukan tindakan pengerusakan, penghilangan tokoh-tokoh lama. Tidak bisa Anda menjerat Husein, tidak akan pernah bisa. Husein pasti lolos. Ini Anda jangan Koyok salah merah, yakin. sebentar, erudisi. ini gimana arahnya kemana? Saya dari tadi nggak nyebut Husein urusan Caki, urusannya Caki itu gimana sih? Ini arahnya Tidak bisa lama-lama dikembalikan. nggak paham ini Caki mana Cak? Tidak bisa dikembalikan. Karena masalah sudah lama. Loh iya. Konteksnya kan satu, ya, saling mempolisikan. Dari sini mempolisikan Husein, dari Husein juga akan mempolisikan Anda. Nggak apa-apa, Target. ayo. Saya Untuk Husein tunggu. susah. Iya. Di Sarip nih, di Sarip ini juga. Polisinya juga udah bosen ya. Suaranya. Karena banyak celah. Suaranya, Celahnya apa? suaranya. Dia akan gigit kayu mati. Suaranya. Dia akan gigit kayu mati. Gigit siapa? Pemerintah. Bahkan dia sebagai seorang pahlawan. Ketika nisan-nisan itu diambil, ketika dipugar, ya, diplaster, saya sempat protes dan saya melarang, tapi kalah karena pemerintah yang melakukan. Wah, Itu bukan kan jadi pahlawan narasi loh ya. dia, Bang Aron. Nah, Dan itu perlu dibuktikan juga, gitu Bang Aron. Siapapun boleh bernarasi seperti itu, tapi semua juga harus dibuktikan. Itu kan cari aman saja dia, itu loh. Dan saya juga sempat mempertanyakan gini, Bang Agil, tentang makam keluarga jenengan yang ada di situ. Halo kok nggak lanjut? Enggak gini loh, terkait masalah statement. Kalau saya sih ngeliatnya gini, kita tunggu aja pas udah sampai didik gelar perkara apa enggak, kan nanti kan berkembang tuh. Enak tuh kalau udah begitu kita ngelihat apa yang disasar sama polisi, apa yang yang jadi argumentasi resminya Husein Bagil. Nah, dari situ kan ada celah-celah baru pasti. Iya. Proses Ya, masih gini, berjalan, proses gini. masih berjalan. Terkait masalah saya kesana Karena sama pernyataan Mas Rijal saya nanti, ikut itu kan bukan pernyataan kriminal. Saya ikut memakamkan, itu kan bukan tidak terkait sama kriminal. Yang dikejar kan berita bohong tuh. Kalau misalnya berita bohong, dia berdalih bahwa itu saya ikut konteks. Nah akhirnya dia bisa memberikan penjelasan tuh, saya ikut itu dalam konteks yang tadi dibilang umur saya masih kecil, saya ikut. Nah ikut itu kan bukan berarti berperan aktif, tapi ikut bisa hadir gitu kan ya. Nanti sebetulnya argumentasi itu kan dia akan ngebangun tuh sanggahan. Nah dari situ bisa muncul sasaran tembak baru gitu. Kalau penyidiknya netral ya, tapi kalau penyidiknya masuk angin ya susah. Tergantung teman-teman PWI, dalam hal ini adalah pelapor. Mereka harus terus selalu intent untuk mengawalnya, baik itu di Polres ataupun Polda. Itu harus tetap kita kawal kalau ingin ini berjalan dengan bagus dan bersih. Itu kalau dibiarkan bergulir seperti itu saja, tidak akan mungkin, saya kira. Kalau saya orangnya nggak berani nyenggol PWI, manakala di Komal ada sekjen PWI, saya nggak berani. Itu di luar kapasitas saya.
Jadi ada yang Tapi paling dia udah tahu purna, tentang Yai. PWI ya beliau ini, Tapi dia sekjennya. dia udah purna dia, Yai. Oh, udah Dia udah purna Pak. tapi, Nggak Yai. tahu. Kenapa purna itu? Suaranya enggak ada, Gus Rizal. Aduh, Waduh, penyakit teko wis. Anjen duduk wong Islam. Duduk wong Islam, ndak assalamualaikum halo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. kok saya Salam kan sunnah. Itu pakainya sin besar apa sin kecil? Kok a'udzubillahi minasyaiton? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ya. Oke. Lihat kan, nyenggol duluan katanya pendiri. Lah kan lu nyenggol gua ganti senggol balik dong. Gimana sih? Aduh. Veteran PWI ayo. Apa yang mau kita PWI gitu. Ini ada Kang Rizal ini, aduh, apa kabar bro, brother? Gimana perjuangannya? Sudah sampai di mana? Aduh. Saya ini tiap hari itu berdoa khususnya untuk Gus Rizal biar kita sama-sama menua bareng sampai usia 80-90 tahun. Amin. Karena sejarah itu yang menang adalah biasanya yang orangnya matinya paling terakhir. Itu Gus Rizal. Tuh. Saya berdoa wali TikTok panjang umurnya, ya, sampai melihat bagaimana Mbak Alawi ngarung-ngarungkan. Oh, kalau saya dari Sekarang sudah rungkat gimana sih? berpikirnya tidak sebagaimana sebagian orang yang ejakulasi dini. Kalau saya ini nikmatin prosesnya, kalau saya menikmati proses kerungkatannya. Ibaratnya ini bola salju aja, dari pikiran menggelinding ke sebuah aksi yang lebih besar, lebih Kang Rizal Kuropat, mana ada di Indonesia bola salju? Nggak ada salju di Indonesia. Gus Rizal. Gus Rizal. Ini apa statement Gus Yusuf Hudori kemarin ketika ketemu saya? Statement poinnya itu indah banget. Apapun yang terjadi, hikmahnya besar setelah tesis dikeluarkan Kiai Imad. Di antaranya, Habib sudah tidak berani menghina para kiai dan tidak melakukan pendawiran. Itu loh poin penting. Tuh. paling enggak tegangan tinggi nggak jadi lah. Rok terapi tegangan tinggi paling enggak jadi. Kalau jadi kan meledak semua. Poin yang disampaikan beliau itu dirasakan oleh Kiai Nusantara itu. Iya. Suaranya agak kurang kenceng, Gus. Tapi wali TikTok ya, kemarin-kemarin itu kalau saya ngikutin ya, Suaranya udah pol ini. kalau pengikut Ki Imad itu selalu menagih untuk mubahalah gitu. Sampai ada yang meninggal itu, wah itu efek mubahalah. Tapi para balawi nggak perlu mubahalah. Kemarin kita dicoba dengan kerusuhan yang hampir meluas di Indonesia. Gimana? Ada mulai mengaitkan kerusuhan. Aduh. Aduh, itu Gimana teknologi yang itu? dipaksakan dong Wali itu. TikTok. Nggak ada korelasinya lah, beda pergerakan. Masa nggak ada korelasi? Yakin? Ada korelasinya. Yakin. Ada korelasinya. Sebagian para pegiatnya dan atau yang bergerak itu adalah sebagian orang-orangnya Abah Anies. Mana ada. Beda lah, ini pergerakan politik, ya, politik pemerintahan. Tapi gini ya, kalau saya mencermati Giliran dari dibuka awal gaduh mangkir. ini ya, waduh selalu hipotesis itu beginilah begitulah, kemarin itu dicoba dengan Yang kedua apa Cak? Yang sebagai pemicunya ada kedapatan fakta lapangan adalah
ex FPI dan ex HTI, saudare-saudare. Ternyata lu kejebak dengan blunder dengan narasi lu sendiri, Cing. Oh, berarti tegangan tinggi itu yang itu dong, Yai. Yai, tegangan tinggi yang kemarin Ya, ini itu dong. Betul. Pancing-pancing termasuk pintar juga ini. Jadi ketika teman-teman membicarakan masalah Sunan Bonang, maka dia menarik ke sisi politik. Pintar juga ini narasinya, pancing-pancing. Bungkut, Sehingga Bung bisa Uut, Alam teman-teman Baka sama berubah. Gus Rijal. Bung Uut, Alam Baka sama Gus Rijal mah sebenarnya cari aman. Saya juga tahu. Cak, jangan dipotong dulu, Cak. Wongkut mau ngomong lu jadi host kadang-kadang lu. Lanjut, Wongkut. Jangan gitulah. Saya juga akan Wongkut. saya akan Aku bela ini kamu, kalau nggak Cak. pinter, Saya bukan akan provokator namanya. Si Alvin, saya akan bela kamu kalau Wongkut nyenggol. Tapi ketika kamu belum apa-apa nyenggol Wongkut, aku yang bela Wongkut saat ini. Lanjut, Wongkut. Gak boleh kayak gitu kamu. Gak kumpul kamu. Lanjut, Wongkut. Oh iya. Narasinya pada tenang lembek aja. gini, Yai. Saya mencurigakan Enggak. nih, Yai. Kalau Wongkut disinggah-singgah biasa, mungkin terlalu ganteng mungkin ya. Sehingga disinggah-singgah sana kemari. Enggak, ini untuk pancing-pancing ini saya akui ini. Inti intelektualnya di atas dari Ba'alawi yang lain ini. Karena begitu teman-teman, ya kan, teman-teman membicarakan tentang Sunan Bonang, ya kan, dia berusaha mengalihkan perhatian, yaitu ditarik ke dunia politik. Jadi termasuk ya kategori agak pintar dikit, tapi masih di bawah Wan Sekhan. Posisinya masih di bawah Wan Sekhan aja. Jadi walaupun pintar tapi pandainya masih di bawah Wan Sekhan. Otokologinya nggak nyambung. Enggak. Iya benar. Biasa orang Nah, cari ini aman kan pancing-pancing begitu. gimana pancing-pancing? Menurut pandanganmu ya mengenai kasus Sunan Bonang, gimana menurut pendapatmu pancing-pancing? Nggak usah dibahas lagi. Emang itu mau udah jadi viral kok. Yang lain. No komen, kalau saya mah nggak rebutan kuburan lah. Wongkut ngapain, nggak ada manfaat, nggak ada guna lah ngeributin kayak begitu. Apa hasil dari kayak begitu? Nggak bisa kita mempertahankan kuburan Artinya gini, berperang dengan Din. Zionis, dengan Artinya gini, Cak. negara superpower. Aguan ini nggak mau rebutan kuburan. Nah, Habib yang ngerebut lahan orang yang dimana dulu sudah ada kuburan, lalu naruh kuburan baru. Ini Habib yang pancing nggak setuju. Berarti keren tuh, Cing. Iya. Nggak buta banget dah. Gini. Iya. Kalau Iya. mau pendapat dari saya, ini mau diterima syukur, tidak juga nggak apa-apa. Tapi ini bisa. Sebentar, Cing. Sebentar, Cing. Gini, Cing. Coba aku tak nanya dikit aja. Misal ada kedapatan ya, kita ada lihat tanah tuh. Tanah di situ tuh sudah ada kuburan banyak, jumlahnya puluhan. Lalu nisan-nisan yang di situ adalah merupakan tanda orang-orang mati, yakni kuburan, diambilin, didatangkan jenazah baru, ditaruh di situ, kemudian dikasih nisan baru. Itu namanya merebut nggak, Cing? Iya, kita nggak tahu, makanya ini. Enggak, aku nanya itu namanya merebut nggak? Ya nggak tahu konteksnya dalam hal apa tuh. Oh, nggak tahu. Itu kalau Tapi bahasa kenapa kalau pancing-pancing sebentar rebutan Wongkut kuburan. ini cak. Ini aku heran. Ini isbatnya Wongkut gagal loh. Pertanyaannya remeh tapi nggak tahu. Katanya pinter. Cari aman, cari aman ya, cari aman. Iya. Dengar dulu narasi saya, baru nanti sampai Cari aman. menyimpulkan. Ngopi bareng sama Rumel Saya Abbas. belum bernarasi. Yai, sama Rumel Abbas ngopi bareng. Iya. Jadi gini, kayak oleh TikTok ya, kalau untuk urusan Rumel Abbas. ya, saya rasa begini, dari mulai yang dituduhkan itu dari tahun berapa lah, ini dari tahun ke tahun itu bertambah. Yai, sebentar ya, Yai. Kelahiran dan Sebenarnya kematian narasi pancing jangan didengerin. Dia ini kayu di laut, terombang ambing sana sini, nggak jelas ya narasinya. Dengerin dulu nih, ya. Kita Wah, itu ini berarti kesalahan pancing-pancing setelah transfer ini. Ini membuktikan pancing-pancing telah transfer ini.
marah caki-caki ini. Kalau masalah makam itu ada penambahan, ada segala macam, saya sih bisa memahami ya. Tuh, kan? Saya bisa memahami. Narasinya narasi kayu di laut. Ini nih narasi kayu di laut kayak gini nih, terombang-ambing nggak jelas. Gini Bang Caki, ini enggak, poinnya nggak dapet apa yang mau saya Bukan masalah sampaikan di nggak sini. dapet, emang kayu di laut nggak nyambung sana sini lu. Oh, gimana? Saya mute dulu. Kalau saya dipersilakan bicara, saya akan bicara. Sekarang Bang Caki dulu sebagai host, sebagai tuan rumah, monggo silakan. Yang lain, Ya, saya ingin jawab. Saya ingin jawab dulu. Saya Saya ngatur saya kamu. Kamu barusan masuk kok ngatur. saya nggak buat pertanyaan. Sebentar. Halo. Sebentar. Saya ingin jawab dulu pertanyaan di bawah. Jadi gini nih. Wisi, siapa nih? Kenapa Pipi Embrut sampai marah ke saya gitu? Ceritanya begini, saya sampaikan dulu sebentar. Halo. Saya sampaikan sebentar. Jadi dia itu bilang Celeng. Alhamdulillah. Ujungannya celeng. Ujungannya itu celeng. Jadi ketahuannya ke gimana ya? bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi framing di sini udah Aguan di sini glus. Aguan otak isi belatung. Ini glosirnya framing di sini glosirnya. Mana?